Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Isak Hamam, NIM 151241116 dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Kehidupan manusia tidak lepas dari akomodasi pertambangan. Bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi dibutuhkan untuk keperluan energi dan keperluan industri lainnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk membangun pertambangan. Salah satunya adalah pembangunan sumur SAM sebagai tempat penampungan air. Seringkali sumur ini mengalami banjir, sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerusakan hingga kerugian dan keselamatan para pekerja tambang. Maka dari itu, saya merumuskan salah satu alat yang dapat mengatasi hal tersebut, yaitu HAMS, Hydro Alert Warning System. Nah, untuk dalam membangun alat tersebut, saya merumuskan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan alat ini dengan early warning system dan bagaimana membuat alat ini dapat mengambil data secara real time, serta komponen apa saja yang dibutuhkan untuk merancang alat ini. Sehingga tujuannya dari alat ini yaitu untuk membangun sebuah alat yang dapat mendeteksi data ketinggian air secara real time dan diintegrasikan dengan early warning system, serta menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk merancang alat ini. Nah, untuk merancang alat ini dibutuhkan beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sensor ultrasonik HCS04, Arduino Uno Atmega, PCB dot matrix ukuran 6x7, LCD display, LED warna merah, biru, dan hijau, solder, timah solder, buzzer, dan triplek. Alat ini terdiri dari sensor ultrasonik yang disambungkan dengan Arduino Uno untuk mengambil dan mengolah data yang ditangkap oleh sensor. Selanjutnya, sensor digantung di atas housing Arduino Uno dan menghadap langsung ke permukaan air. Selain itu, data hasil ketinggian yang ditangkap oleh sensor akan diolah Arduino Uno dan akan ditampilkan di LCD display. Nah, si Arduino ini juga akan menentukan bagaimana kategori ketinggian air. Untuk ketinggian 0-5 cm, artinya berada dalam keadaan bahaya. Ketinggian 5-9 cm berada dalam keadaan waspada, dan 9-20 cm berada dalam keadaan normal atau aman. Nah, untuk skala ini kita dasarkan dengan ukuran akuarium kita yang digunakan, yaitu berukuran 20 x 30 x 30 cm. Sehingga skala ini merupakan skala kecil yang bisa disesuaikan dengan skala yang akan diimplementasikan di tambang. Cara kerja dari alat ini, yang pertama, sensor akan menembakkan gelombang suara ke permukaan akuarium. Setelah itu, gelombang akan dipantulkan kembali ke sensor sehingga sensor dapat membaca berapa jarak antara sensor dengan dasar akuarium dengan menggunakan rumus kecepatan. Setelah itu, setelah didapatkan data, lalu data ketinggian akan diolah oleh Arduino Uno yang sudah tergabung dengan sensor. Kemudian Arduino Uno akan mengolah jika tingginya segini, maka dia termasuk keadaan bahaya atau tidak. Nah, setelah Arduino mendapatkan data, barulah data tersebut akan didisplay ke LCD sehingga para pengguna dapat melihat secara langsung berapa ketinggian air dan keadaan airnya. Berikut saya juga tunjukkan beberapa coding atau kode pemrograman yang saya gunakan, yang terdiri dari beberapa library, void setup, dan looping, yang mana program ini akan bekerja sesuai algoritma yang telah ditentukan. Keunggulan dari alat yang kita buat adalah alat ini dapat mendeteksi langsung data secara real time sehingga hasilnya akan langsung diolah oleh Arduino Uno dan ketinggian air dapat langsung dimunculkan di display secara real time. Selain itu, data ketinggian air juga dapat menentukan kondisi SAM atau tambang, yaitu antara bahaya, caution, atau aman, sehingga pengelola SAM dapat melakukan tindakan yang preventif untuk mencegah terjadinya
kerusakan atau kerugian besar akibat banjir Isam. Kesimpulan dari alat yang kita buat adalah pertama, alat mampu mendeteksi ketinggian air dan mengolah data secara real time sehingga data yang diperoleh dari sensor dapat langsung dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, respon sistem itu kurang dari 1 detik, artinya alat dapat merespon sistem dengan cepat dan akurat meskipun terjadi fluktuasi angka sebenarnya dan angka yang dideteksi alat, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat yang kita rancang dapat bekerja dengan baik dan sesuai, sehingga harapannya alat ini dapat diimplementasikan secara langsung di daerah pertambangan atau daerah yang rawan banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.